Shalom, sahabat-sahabat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Ini adalah Gunung Tabor, di mana transfigurasi Yesus terjadi. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 28 dan seterusnya dikatakan Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang yang berbicara dengan Yesus, yaitu Musa dan Elia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan ayat yang 28 berkata, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu. Pengajaran apa? Pengajaran bahwa Yesus akan menderita dan Yesus akan mati untuk menghapus dosa umat manusia. Siapa yang Yesus bawa? Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Yesus naik ke atas gunung untuk apa? Di tengah segala kelelahan Yesus, di dalam pelayanan dari pagi hingga malam. Kita tahu Alkitab selalu mencatat, pagi-pagi benar Yesus bangun dan berdoa. Pada malam hari setelah pelayanan Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Dan kebiasaan ini adalah sesuatu yang sering kali dilakukan berulang-ulang oleh Yesus. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Doa mengajarkan tentang sebuah relasi dengan Bapa di sorga. Yesus merangkumkan Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 dengan perkataan, kasihilah Tuhan Allahmu dan segenap pikiranmu, segenap jiwamu, dan segenap hatimu. Dan Yesus nyatakan semua itu di dalam gaya hidup pelayanannya. Yesus berdoa. Sebagai bukti dia mengasihi Tuhan Allah Bapanya dia. Saudara, di ayat yang ke-29 berkata, ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaian menjadi putih berkilau-kilauan. Di dalam doa yang Yesus langsungkan, hadirat Tuhan begitu luar biasa menyelimuti. Dan apa yang terjadi saat itu berbicara tentang kuasa ilahi yang bekerja, tentang kedaulatan dan intervensi ilahi. Ayat 30 berkata, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan Yesus, yaitu Musa dan Elia. Mengapa Musa? Di dalam catatan yang terjadi kita tahu Musa tidak ditemukan mayatnya ketika dia meninggal. Musa adalah pribadi yang telah membawa hukum Taurat turun. Musa adalah pribadi yang bergaul dengan Allah begitu intim di atas gunung Sinai. Musa adalah pribadi yang senang sekali masuk hadirat Tuhan. Kalau kita bicara Elia, siapa Elia? Elia adalah pribadi yang tidak mengalami kematian. Elia adalah pribadi yang diangkat langsung ke surga. Jadi Musa dan Elia adalah 2 pribadi yang unik ketika bicara kematian. Musa kematian tidak diketahui. Elia kematiannya dia tidak lalui, dia diangkat langsung ke surga. Dan mari kita lihat ayat yang ke-32 berkata demikian. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Saudara bayangkan penampakan yang begitu dahsyat terjadi. Mereka tidak bisa melihat. Mereka melewatkan sebuah momentum yang besar. Musa dan Elia bercakap-cakap dengan Yesus. Mereka tidak melihat dan masuk dalam sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Di mana surga nyata di dunia, surga hadir di dunia, surga menyatakan kemuliaannya. Di mana pakaian Yesus berkilau-kilauan. Saudara yang terjadi kasih dalam Tuhan, mengapa mereka tidak menikmati dan mengalami? Karena mereka tertidur. Jadi bukan hanya mereka tertidur ketika Yesus di Taman Getsemani berdoa. Mereka juga tertidur ketika Yesus mengalami transfigurasi. Dan yang luar biasa adalah Yesus pada saat itu mengalami sesuatu yang dimana peneguhan akan panggilan dan pengutusan dari surga. Karena Musa dan Elia berbicara kepada Yesus tentang apa yang akan dialami Yesus di depannya. Bahwa Yesus akan mengenapi seluruh perkataan Taurat. Yesus akan mengalami semua nubuatan. Elia dan Musa meneguhkan Yesus tentang panggilan Yesus. Diutus Yesus ke dunia. Dan itu terjadi di dalam satu konfirmasi Bapa. Apa yang terjadi? Waktu Petrus, Yakobus, Yohanes bangun dan melihat Yesus. Dalam kemiluan demikian. Mereka mendengar sebuah perkataan. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah
aku berkenan. Saudara masih ingat kalimat ini ada di mana? Kalimat ini adalah kalimat yang waktu pertama Yesus dibaptis. Waktu Yesus dibaptis keluar dari air, surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Berarti ada dua kalimat yang persis di dalam pelayanan Yesus yang muncul dan diterima oleh Yesus. Satu kalimat dibaptis, satu kalimat transfigurasi. Nah, apa pelajaran buat kita, pelajaran rohani buat kita semua? Hari ini saya ingin berbagi dari Gunung Tabor ini. Dari tempat di mana Yesus mengalami transfigurasi. Bahwa yang pertama, saudara, senantiasa tertanamlah di hadirat Tuhan. Masuklah ke hadirat Tuhan. Dan yang kedua, senantiasa ikutilah gaya hidup Yesus. Karena ingat, itulah yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mencontohkan kehidupan yang berdoa. Dan yang ketiga, kalau kita melihat Yesus mendapat perkataan ini anak yang kukasihi. Di dalam Lukas dikatakan, dengarkanlah dia. Suara surga berkata, dengarkanlah Yesus. Saudara, apa yang kita dengar dari Yesus? Satu hal dalam pembacaan ini. Yang kita dengar dari Yesus adalah, dia mengajak murid-murid berdoa. Berarti doa adalah sesuatu yang penting. Dengarkanlah Yesus juga bicara seluruh yang Yesus ajarkan. Selamat menjalani satu kehidupan. Dalam perjalanan menuju kekekalan. Setiap kita suatu hari akan menuju kekekalan. Setiap kita akan meninggalkan dunia ini. Setiap kita ada expired date-nya. Ada saat di mana dokter berkata dan memvonis kita bahwa kita menderita suatu penyakit. Kita mengalami sesuatu yang menggoncangkan. Tapi apapun kata dunia, Alkitab berkata, surga, kekekalan, itu tujuan akhir kita. Perjalanan hidup kita menuju kekekalan. Dan itu sudah dialami Yesus di atas transfigurasi, di atas bukit. Waktu Elia dan Musa meneguhkan perjalanan Yesus. Dia akan masuk kepada kemuliaan. Di dunia Yesus diberitahukan Musa dan Elia, kamu akan masuk penderitaan. Tetapi sebenarnya melalui penderitaan, melalui mahkota duri, Yesus akan menerima dan menyatakan mahkota kemuliaan. Tidak ada mahkota kemuliaan tanpa mahkota duri. Dan selamat mengikuti perjalanan rohani bersama Yesus. Tuhan Yesus berkati. Amin.